warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang kembali di PBS Berbincang Bersama Serat 2026. PBS itu adalah ngobrol santai mahasiswa seputar gaya hidup, tren, dan tips sehari-hari. Oke, sebelum perkenalan, pasti udah kepo banget ya nama aku siapa dan nama narasumber aku siapa. Jadi, kenalin, aku Nova sebagai MC di sini, dan seperti biasa aku nggak sendirian dong. Aku sama narasumber yang pastinya keren-keren banget dan dunia fashionnya tuh udah lumayan jauh berpengalaman ya daripada aku, karena udah lumayan lah jago-jago. Boleh dong perkenalan diri dari Kak Oto? Boleh. Hai, nama aku Oto. Aku alumni Kria di sini. Terus sekarang profesinya sebagai asisten dosen dan freelance fashion designer. Hai Kak Oto. Kak Fia. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Farah Edwina atau biasanya lebih akrab dipanggil Fea. Aku alumni dari Kria Tekstil 2019. Profesi aku sekarang fashion designer dan fashion stylist. Oke, udah kenal kan sama narasumber hari ini. Kalau ngomongin fashion nih, pasti yang di pikiran kita tuh tren sehari-hari ya, yang lagi viral. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau dibalik semua itu banyak banget sebenarnya yang nggak selalu kita lihat, kita ketahui. Nah, makanya sekarang kita ngobrol soal behind the scenes, the untold of fashion. Jadi di tema ini kita bakal nyari tahu sisi lain dari dunia fashion, mulai dari tren yang sering mempengaruhi pilihan kita, terus kebiasaan overconsumption, sampai realita di balik industri fashion yang mungkin jarang kita dengar ya. Oke, kita langsung ke yang pertama aja ya. Oke, sebelum masuk topik utama nih, mau kenalan lebih lanjut dong sama kakak-kakak narasumber. Boleh. Kalau boleh tahu gimana sih awal mulai cerita kakak tuh terjun ke dunia fashion? Apa emang dari dulu tak suka dunia fashion, atau justru awalnya biasa aja dan lama-lama tuh jadi tertarik nih sama dunia fashion yang sekarang gini nih? Boleh dari siapa dulu? Kata boleh? Boleh. Kalau aku tuh sebenarnya dari dulu udah suka fashion ya, bisa dibilang dari kecil sebenarnya. Terus mulai dari SMA tuh udah mulai fokus di lumayan fashion. Tapi dulu tuh aku masuknya dulu tuh join ada ekskul kan ya SMA. Nah aku tuh ekskulnya teater, terus banyak megangnya makeup dan kostum. Nah terus mulai dari situ itu deh, jadi mulai banyak referensi ini, terus akhirnya kepikiran ya udahlah ya, aku kayaknya cocok deh di sini. Jadi mulai mencari-cari cara gimana caranya aku bisa berkarir di fashion. Akhirnya ketemulah Kria Tekstil dan Fashion ini di Telkom. Terus boleh situ deh. Kalau boleh tahu kakak tuh dari mana sih Kak? Aku kuliah di sini ya. Waktu dulu tuh sempat ada, kalau dulu mah ada kayak sosialisasinya ya ke sekolah gitu. Nah terus akhirnya yaudah deh aku coba, terus masuk ternyata gitu, dan cocok S1 soalnya. Iya benar. Betul. Iya. Kenapa ya? Kalau aku sebenarnya dari kecil memang udah suka gambar. Terus memang dari kecil ayah sama ibu aku tuh suka thrifting. Jadi memang dari kecil aku suka banget OOTD-an yang emang di mix and match sama mama aku. Dulu sih bukan di Gede Bage ya. Kalau zaman aku kecil masih kayak, aku lupa tempatnya di mana, tapi sering thrifting di situ. Terus aku jadi, karena kan anak kecil kan bajunya cepet gede kan, jadi kayak mix and match di situ. Tapi dulu aku sebenarnya gap year masuk ke Telkomnya. Awalnya aku nggak kepikiran sama sekali mau masuk ke Kria Tekstil, karena memang dulunya aku mau ke FKG, kedokteran gigi. Jauh ya? Jauh. Jujur jauh banget. Tapi aku ngerasanya kalau misalnya gue ke FKG kayaknya nggak lulus ya. Karena kuliah kayak serius banget gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya aku memutuskan untuk gap year. Di 2019 aku lihat Telkom punya Kria Tekstil dan Fashion.
terus S1. Iya. Jadi aku memutuskan untuk daftar deh gitu. Bener. Tapi nih pengalamannya Kak Fea tuh ini loh, ternyata nyambung banget sama thrifting kita hari ini. Oh iya benar, benar banget sama. Lucu. Berarti menarik banget ya pengalamannya. Ngomong-ngomong soal outfit, banyak yang berpikir kalau stylist itu harus yang mahal. Padahal kita sekarang tuh bisa keren tuh lewat thrifting. Dari dulu bahkan ya Kak. Betul. Dari dulu kayak terus sekarang tuh naik lagi, biasalah kan berputar ya fashion. Terus sekarang juga banyak yang DIY. Betul. Kakak udah pernah atau suka thrifting gak sih? Pastinya udah kan tadi sama Kak Fea. Kalau Kak Oto Suka banget. thrifting. Oh my god, di Gede Bage. Enggak sih. Oh. Jadi gimana ya? Kalau dulu tuh thrifting ada di Gede Bage, ada juga tiap hari Jumat. Oh, Apa? Pas Pas Zoom ya, pas Zoom Pusdai. Pusdai di itu Iya. di Gedung Sate. Di Gedung Dekat Sate, situ. dekat Oh iya situ. Dulu tuh benar. ada pasar Jumat. Iya, iya. Di situ lebih murah-murah lagi. Terus sekarang suka ada hidden gem banget. Iya, hidden gem banget. Terus dia harganya mulai 10.000. Oh my god. Murja. Banget. Nah, Lucu banget. Cuman sekarang kayaknya nggak ada deh. Udah Iya. nggak tahu. Tapi Kak Oto tahu gak sih di Telkom Indonesia, tahu kan di situ itu juga kalau pasar Minggu teman aku suka ke situ. gitu? Iya. Oh, Terus gitu. sekarang ngetren lagi tuh di TikTok ada lagi. Banyak. Lumayan. Terus di Tegalega. Tegalega tuh juga ada thrifting. Pindah ya tempatnya Pindah. sekarang. Pindah. Kayaknya cabang-cabang udah pada mulai naik. pada mulai Tapi naik lagi. sekarang tuh harganya udah lumayan. Udah digoreng ya? Iya. Udah tahu brand-brand jadi kayak dinaikin nih harganya. Menurut kakak-kakak nih, tampil keren itu soal harga atau cara kita make fashion itu gimana? Nah, tuh Fer. Yang mana ya? Kalau prinsip aku ya, cantik mah cantik aja sayang. Iya. Alias nggak peduli deh harganya berapa, bagus cakep kita pakai. Period. Nyaman Gitu, juga. nyaman juga. Kalau kata Kalau menurut aku ya itu gimana kamu styling mix matchnya Betul. sih gitu. Dan jangan lupa kayak buat mix match itu kita harus tahu proporsi badan sendiri. Betul. kalau kata di Kecap Club, value itu gak bisa diambil, gak bisa dicari. Betul. Itu bakal Betul. keluar dari diri kita sendiri ya. Betul. Bener Betul. banget. Aku juga sering lihat ya ke outfitnya kelihatan mahal dan ternyata hasil thrift semua nih Kak Oto. Nah menurut Kak Farah, Kak Oto, apa tips supaya barang thrift bisa terlihat lebih rapih dan berkelas nih? Apa ya? Sebenarnya kalau aku pribadi, orang tuh nganggep thrift tuh kan kayak kadang kayak ih kotor gitu kan. Of course kita cuci, kita laundry, kita setrika, terus kita pakein aksesoris. Karena misalnya kalau cuma dipakai it is what it is, kayak kurang nggak sih beb? Iya, bener. betul. Kita yang harus bisa styling sendiri. Bener. Karena memang kalau misalnya orang udah suka, aura dari pakaian itu ketika orang pakai itu bakalan terpancar. Beda, iya bener Bener, banget. bener banget. Kalau misalnya orang suka kan kayak ih makin keren ya gue pakai ini. Nah, pede gitu, pede. Yes. Gue pede banget pakai Kebawaan ini. penting sih, Bener. Exactly. Kalau Kak Ota, Kalau aku sih gimana ya? Ya pertama pasti dicuci lah ya, Iya. gitu, dibersihin gitu. Terus selain dari itu kadang-kadang mungkin bisa kalau mau di rework dikit. Betul. Bener. Gitu, biasanya sih gitu. Kalau misalnya kayak mungkin kegedean dikit itu bisa dikecilin sedikit gitu, tambah kutnat sedikit atau kayak misalnya aduh kayaknya kepanjangan deh, kayak ini jaket ini juga aku kepanjangan, akhirnya aku potong. oh my god, lucu Potong banget. sendiri terus dikasih efek fray kayak gini. Iya. Nah, itu Jahit ujungnya ya. gitu. itulah. Jadi make it your own gitu loh. Jadi Benar. jangan terima seadanya aja gitu. Kalau kita di toko-toko ini kan bingung nih ya, harus carinya yang gimana harus teliti. Tapi kalau ada yang nemu tuh bagus suka ya tinggal di rework aja. Kalau besar kecil, kalau besar dikecilin gitu. Kalau untuk Kak Ota nih, untuk teman-teman yang baru mulai thrifting nih Kak, apa tips yang paling penting yang harus dilakuin? Tips paling penting itu kamu tahu proporsi dan ukuran badan. Itu paling utama. Soalnya kadang-kadang thrifting kan kita nggak tahu itu barang dari mana. Jadi harus hati-hati ngambilnya Iya, bener. gitu. Takutnya nanti kekecilan. Kalau kegedean sih masih nggak masalah ya. Kalau kekecilan repot. itu yang rada berabe sih. Sebenarnya di situ aja. Gitu. Kalau Terus dari- jangan lupa oh iya. nawar. Bener Nawar. banget. Betul. Ih, itu kita harus bisa nawar juga sih. Jangan Kak Fea, sampai iya. dibodohi. Iya. Kalau sorry aku lupa. Tadi
Tips ya, thrifting. Ya, tips. Oke, jadi kalau misalnya thrifting, tahu mau beli apa, benar tahu proporsi. Terus kalau misalnya ngelihat yang lucu dikit, kita jangan ke distract ya sayang. Iya. Nanti overconsumption. Betul. Kayak aku. Suka hilaf sih Gitu, suka kadang-kadang. hilaf bener. Soalnya kalau misalnya sekarang kan lagi musim capsule wardrobe ya, make sure barang yang kamu beli bisa dipakai untuk beberapa tahun lagi atau beberapa bulan bisa dipakai lah. Iya, Itu benar. Jadi kayak ya udah kita mau cari apa kita ke situ tujuannya. Betul. Tapi kalau yang cantik dikit lucu dikit, boleh kali mampir. mau, gitu. Mau. Tapi nanti kita mikir dulu ya Iya, sayang, mikir itu dulu kepake ya. atau enggak. Benar. Benar. Kita masuk ke topik berikutnya, overconsumption. Aduh, baru banget nih diomongin nih sama Kak Fea tadi. Pernah nggak sih bilang kayak aku tuh butuh baju baru, padahal lemari tuh udah penuh. Sering ya? Sering ya? All the time. Tapi kalau ada kondangan, out. Exactly. Oh my god, kayak sering dong pasti. Kayak Bener. butuh nih baju, nggak usah Oke. deh. Gimana nih? Mau baju warna putih? Beli lagi nggak ya? Tapi gak fit nih sama yang sekarang. Beli lagi nggak ya? Bener. Benar. Sekarang kita buka TikTok ya, racun. Instagram, racun. Racun. Scroll dikit, check out, bener Check gak? out, betul. Betul. Menurut kakak, gimana cara bedain antara bener-bener butuh atau cuman FOMO? Gimana jawabnya? Boleh? Susah ya, itu sih Susah. lebih di self control Benar, itu sebenarnya. harus self Itu. control. Iya. Kalau aku pribadi aku udah mengurangi belanja online udah lebih dari 6 bulan. Oh my god, Tapi- keren. Tapi Kemarin aku naik haji fashion alias ke Bright Spot. Hmm. Disitulah aku belanja. oh my god, itulah situ. titik puncaknya di situ. Tapi di Bright Spot pun aku kayak set myself budgetnya cuma segini, nggak boleh lebih. Tapi itu work sih. Self controlnya udah mulai ada. Iya sih, biasanya ngebudgetin help sih. Kayak misalnya kayak kalau misalnya belum bisa ngebatasin yang kayak strict banget, ya udah di budget aja kayak ya udah deh sebulan aku cuman boleh jajan segini gitu. Nanti kan jadinya mikir-mikir juga kan kayak aduh budget ini lucu ya tapi nggak cukup budget jajan aku. Iya. Jangan deh Jangan gitu. deh. Penting juga nggak ya? gitu. Dipakai nggak ya? Betul. Bener sih. Ini aku ada pertanyaan lumayan random sih. Ada nggak sih barang yang dulu kakak perjuangin banget nih untuk beli, tapi akhirnya cuman dipakainya beberapa kali aja? Dan menurut kakak-kakak, kenapa ya kita gampang bosan sama barang yang kita pengen dulu pengen banget gitu? Barang yang aku pakai terus hilang gitu ya. Iya. Ada sih, tapi aku lupa itemnya apa. Tapi dulu aku pernah beli satu jaket, itu beneran kayak nabung setiap hari gitu. Jaketnya Levi's kayak. Tapi itu zaman SMA sih. Tapi setelah aku masuk kuliah, aku nggak tahu jaketnya di mana. Oh my god. Hilang tiba-tiba. Iya. Nggak tahu lupa naruh, nggak tahu emak gue ngasihin. Ya, Padahal itu pengen banget ya. itu keren banget. Aku ada sih yang udah dibeli terus dipakai beberapa kali. Boleh sebut merek nggak? Boleh. Oke, itu tuh tas Kipa Pro Oh, yang black motorcycle. Oh yang large. yang large. Yang large itu tuh pengen banget ya dulu. Jujur pengen Beli, udah dipakai, beberapa hari pakai, berat gini. Karena serius? sumpah karena seberat itu terus jadinya males makainya. Males makainya. oh my god. Akhirnya sekarang kayaknya Skip mau over yang denim itu. yang deh aku belinya yang leather. Yang leather yang kayak ada saku di. Iya, yang itu. Jujur yang size L berat banget. Jadi kayak Oke, gue gak akan beli akhirnya size L. males dipakai, terus jadinya jarang dipakai. Iya. Jadi sekarang jadi gym bag. Karena bawaan gym sedikit. Iya, lucu banget. Berarti kayak ya udah nih gara-gara berat gak mau pakai lagi. Iya, jarang dipakai Oh, jarang jadi. dipakai. Udah berumur sayang kita Iya. jadi nggak bisa pakai yang ini bahunya. Kepala 3 punten. Oh ya Allah. Jujur, kayak udah koyo semua nih di sini. Kita ya semester berapa sekarang udah sakit pinggang ya. Agak Udah nyesel kebayang. sih memang. Harusnya waktu itu belinya yang size M aja. Benar. Beli lagi nih. Nanti overconsumption ya. Enggak dong. Pre-love, Jangan. sayang. Pre-love. Oh, pre-love bener. Carousel does exist. Oh Kita iya jual dulu. bener. Jadi kayak udah nggak butuh,
pre-love aja kali ya, beli lagi betul. dong. Itu kan juga termasuk ini ya, Solusi. bener. Menurut Kavea nih, dulu tren terasa lebih lama banget bertahan kan. Sekarang baru viral beberapa hari udah lewat aja tuh, kayak 2 hari, 3 hari, seminggu mungkin udah lewat, kayak pindah lagi nih trennya. Menurut Kavea, tren memang makin cepat atau karena kita sering terpapar media sosial gitu, kayak ya FOMO tadi gitu. Kalau menurut aku memang karena sekarang media sosial udah jauh lebih masif dari tahun-tahun sebelumnya ya, apalagi sekarang kalau TikTok kita bisa ngeliat apa aja tuh dari TikTok, Instagram, Twitter atau X, atau apalagi sekarang kan lagi boomingnya Threads. Iya. Wah, Jadi semua orang kefomongan, semua orang berkumpul di Threads. bener. Tapi apa-apa semua nyari kerja, nyari freelance di situ Betul. ya. Di X tuh udah kayak paling Sarana segala. politik, bener. Politik muncul dari situ. Tuh. Kayak menurut Kak Oto nih, agak deep sih. Menurut Kak Oto, siapa yang paling mempengaruhi cara kita berpakaian? Diri sendiri, teman, influencer, atau algoritma nih? Jujur ya bisa dibilang kalau sekarang algoritma ya, karena sebenarnya algoritma itu yang gilanya nih, mereka itu mempelajari apa yang kita konsumsi. Tuh. Oh iya. Jadi data kita tuh misalnya kita pernah lihat, misalnya kita punya Shopee, punya Tokopedia, punya TikTok, dan itu semua tuh kita lihat pernah lihat sisir, pernah lihat apa. Nah itu tuh nanti dari itu semua tuh connected, data kita tuh dijual ke advertiser, jadi ke mereka itu ke company, dan produk kalian tuh produk mereka tuh dipush ke kita semua. Bener-bener Kak Oto, Kayak gitu. aku pernah nyari nih kue ulang tahun buat temen aku di Shopee Food. Langsung muncul kan Di iklannya. Instagram tiba-tiba kue ulang tahun. Aku kok kaget, kok dia bisa tahu sih aku nyari kue ulang tahun. Iya emang kayak gitu. Kayak beneran. Karena kan mereka kan servisnya gratis, Iya. dan kalau gratis pasti mereka ngambil sesuatu dong dari kita. Ya apalagi itu kalau bukan data. Iya bener banget. Gitu. Berarti dari algoritma ya. Yes. Kayak Kayak awalnya gitu. mau beli, awalnya nggak jadi beli, tiba-tiba muncul di iklan. Iya, karena lama-lama kan kita Mikir lagi di-push gitu. itu Iya. terus secara terus-menerus kayak gitu. Benar. Jadi di sini aku mau bahas sesuatu yang agak aneh sih. Kenapa orang nggak masalah pakai kendaraan yang sama setiap hari, tapi sering merasa nggak enak kalau outfitnya diulang? Menurut kakak, kenapa budaya outfit repeat masih sering dianggap negatif? Padahal ya kita pakai baju juga gak apa-apa gak sih ganti-ganti ya. Benar. Tapi gak apa-apa juga di repeat. Tapi kalau misalnya diganti-ganti emang nggak masalah. Iya. Cuma untuk aku itu masalah. Soalnya karena memang aku menjual jasa styling, aku harus make sure orang-orang juga tahu kalau diri aku ini stylist. Iya. Jadi, untuk orang-orang tahu identitas aku sebagai stylist, aku harus berpakaian menarik. Kalau misalnya aku selalu pakai outfit repeat diulang-ulang, jadinya orang kayak questionable juga pastinya gitu. Jadi kayak personal branding sih, tergantung personal branding. Bener. Nanti jadinya inilah moral dilema kan ya. Betul. Ini Kavea fashion stylist kok pakainya Itu repeat. terus. Itu aja sih gitu. Tapi kalau kita bisa mix and match-nya cakep juga ya. Bisa cakep Betul. juga. Sebenarnya sih kuncinya emang mix and match ya. Gimana iya. kita bisa nge-mix pieces yang ada di Tuh. wardrobe kita. Kalau dibilang aku outfit repeater kok. Cuma untuk mix and match aja yang beda-beda. Iya. Kadang kayak aku juga beberapa punya baju, tapi misalnya aku pakai jeans tapi atasnya kebaya. Terus juga kebaya bisa dipakai kondangan, bawahnya tinggal ganti aja sama kain yang iket gitu. Jadi kayak pandai-pandai aja nggak sih kita mix and match sama atau repeat itu kayak disatuin. Jadi Benar. stylenya jadi bagus nih. Orang juga pada belum nggak sadar juga sih kadang ya kalau kita pakai baju itu aja. Tapi kalau nggak apa-apa juga kalau kita nggak nge-repeat. Soalnya kan itu untuk diri kita sendiri juga. Betul. Bagaimana kita menampilkan. Kita ke next topic. Who wears Prada? Untuk Kak Oto, kan kita sering merasa outfit kita yang pakai itu pilihan kita sendiri. Tapi menurut kakak, seberapa besar sih pengaruh luar dalam membentuk selera fashion kita?
Pengaruhnya sih kalau menurut aku ya cukup besar ya, karena kan mau gimana pun taste kita itu dibentuk dari apa yang kita konsumsi. Betul. Iya. Kayak misalnya kita sering lihat dari apa yang kita lihat, contohnya film gitu, ada dari film atau mungkin dari misalnya influencer yang kita follow. Betul. Atau dari apa namanya popstar, kan kita juga suka melihat ya mereka. Nah, jadi faktor-faktor yang eksternal itulah yang ngebentuk taste orang-orang masing-masing. Iya. Gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, bener juga sih, kayak kita lihat dari selebgram Ya kan, kayak pengen si ini nih. lucu deh pakai Iya. itu, aku juga kayaknya Benar. pengen deh gitu. Tapi kadang kan. pas kita coba di kita malah kok gini. Benar. Berarti itu gak apa sih kita coba-coba ya, bagus atau enggak, soalnya kan kita lagi nentuin Explore. explore yang bagus untuk kita tuh gimana. Gitu. Benar. Kalau menurut Kavea nih, siapa yang paling berpengaruh juga terhadap tren fashion saat ini? Runway, brand, influencer, atau media sosial? Kalau aku bisa bilang semuanya ada porsinya masing-masing. Benar. Kayak sama rata sih aku bisa bilang. Karena untuk kalau misalnya runway, otomatis kan kalau misalnya tren awalnya ada runway kan otomatis bakalan nurun nih. Dari runway pasti ada influencer Iya. atau ada bintangnya lah gitu. Terus nanti nyambung lagi di publikasinya di media sosial. Di media sosial connect lagi sama apa tadi brand ya? Brand, bener. Beda sama brandnya lagi. Sekarang juga kan brand-brand lokal juga kan udah masif mengikuti trying to be untuk mengikuti tren yang bergulir dari luar juga gitu. Benar. Sekarang tuh Down. kayak ya udah muter-muter di situ juga lagi ya kan. Sekarang outfitnya kayak yang baju kau tuh dulu kan apa sih, macan ya, rar gitu. Balik lagi balik trennya. lagi ke dangdut ke yang dulu Bener. lagi polka dot. massive Bener, itu kayak dulu banget. dulu banget. 2023 tuh masih jarang, pokoknya masih jarang deh dulu, balik lagi sekarang. Sebenarnya kalau aku perhatiin tren tuh tiap 5 tahun sekali tuh muter. muter lagi. Sekarang ini Bener, cepet bener. sekarang sih. 5 tahun Kalau udah balik dulu mah kan lagi. 10 tahunan Kalau ya? dulu 10 tahun. Ya karena kan banyak di push ya dari karena dari brand, dari runway turun, terus nanti ada biasanya campaign. Campaign itu. Nah, dari campaign itulah jedar sosial media. Blek. Kalau di KTF sendiri tuh kayak pada banyak pakai baju hitam. Apa yang juga nih pakai baju hitam gitu. Kan yang kayak banyak pastel ya gitu. Lihat aja di desain studio tuh pada Bener. lagi pada balon semua roknya. Iya bener banget, bener Terus banget. ini apa spiral flounce. Puffy Puffy, ya. terus spiral flounce itu kalian lagi pada bikin itu semua. Iya. Massive. Massive. Ada polka dot ya? Ada. Massive. Itu soal tren nih, gimana pendapat kakak? Karena masih ada anggapan kalau terlalu ngikutin tren berarti nggak punya identitas. Itu gimana ya? Sebenarnya mah enggak Juga, juga, nggak sih? ya. Tergantung Tergantung orangnya. sebenarnya. Karena mau apapun trennya tapi kalau orangnya punya personal branding yang kuat, Bener. pasti tetap sama aja nggak sih? Kayak Iya. pribadi orangnya, personality orangnya gitu. Gitu sih. Karena kan kalian juga orang pilah-pilah ya gitu, nggak semua bener-bener. di apply gitu. Kayak misalnya contoh misalnya aku sendiri ya, aku kan tren banget kan barrel jeans tuh masih di Betul. mana semua barrel Iya. ya. Cuman buat siluet badan kayak aku kayaknya nggak cocok. Kurang match. Gitu, kurang match. Jadi ya udah aku nggak maksain juga gitu. Ya it's okay ya kan. Toh Nggak- kayak kamu nggak cocok pakai macan ya nggak usah pakai macan. Iya bener. Ya tergantung dari kita juga. Harus pede juga intinya. Betul. Pede. Jadi tren itu bisa jadi referensi, bukan aturan berarti kan? Yes. Karena kadang kita terlalu fokus ngikutin tren sampai lupa kita bener-bener nyaman atau enggak sih pas kita pakai, kita pede atau enggak bener. gitu. Oke, kita ke next topic. Devil Oke. Wears Hostel. Nah, sekarang kita bahas sisi lain dari dunia fashion. Aduh, berat ya. Ini yang tadi kita bahas di sana. Ha-ha. Dari luar terlihat glamor banget fashion itu, fashion week, photoshoot, brand besar. Tapi sebenarnya seperti apa realita di balik industri fashion itu sendiri? Yuk. Gimana Takut, ya? Takut. Horor. Ini horor bahasannya. Sama kamu. Ya
takut. Ayo Kak Fea ih. Sebenarnya kalau aku bisa bilang orang mandang fashion kenapa glamor tuh karena mereka lihatnya yang udah jadinya aja kan. Iya bener. Kalau misalnya kita yang melalui prosesnya dibilang glamor mah aduh marah. Jauh ya. Jujur. Kalau kamu Kak, Kamu tuh. Kok jadi pun kecil ini suaranya. Gimana ya? Emang fashion tuh mungkin kelihatannya glamor, Iya. terus kayak karena memang yang ditampilin kan kita pengen jualnya itu. Gitu. Iya. Tapi di balik itu semua memang masih banyak apa ya, yang harus diperbaikin lah Benar. istilahnya gitu. Kayak di balik baju-baju itu kan ada kadang-kadang ada yang worker yang underpaid, Betul, ada itu. juga masalah overconsumption, dead stock, yang kayak gitu-gitu. Dan itu tuh yang biasanya orang awam tuh nggak akan tahu dan nggak akan pernah dibahas biasanya. Betul. Iya, Padahal itu sebenarnya permasalahan nyata dan emang ada kok gitu masalahnya seperti itu gitu. Kain-kain aja kan banyak yang Dead stock. iya. Kayak berarti sekarang tuh banyak nih kan apa yang orang bikin day in my life dari awal sampai akhir. Jadi kita tuh nggak mesti lihat kalau seglamor itu, kita udah tahu dari awal-awalnya. kalau untuk media sosial pasti yang ditampilin yang glamornya. Bener sih. Ya namanya juga kalaupun ditampilin behind the scene ya pasti nggak akan ditampilin segamblang itu Iya. gitu. Kalian nggak akan lihat itu di situ kondisi pabriknya tuh kayak gimana Iya. gitu, kondisi asli Bener pabriknya banget, gitu. bener banget. Kalaupun liatin pabrik pasti pabriknya udah di steril. Iya dong. Betul. Gitu. Kayak kemarin kan aku baru selesai banget nih desain fashion sama kau tuh nih. Kayak seluk buluknya tuh kayak oh my god, kamar tuh bener-bener kayak berantakan abis, payet, benang segala-galanya. Tapi yang di sosial media yang dipostingnya ya udah jadi. udah jadi Ya aja. udah jadi. Ih bagus banget bagus. Padahal belum tahu nih belakang dari si baju itu gimana. Belakang layarnya gimana, Belakang layarnya gitu kan. gimana gitu. Betul. Benar juga. Berarti fashion bukan cuma soal pakaian, Iya. tapi juga Betul. tentang bagaimana seseorang mempengaruhi identitas dan citra dirinya. Betul. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya, mungkin kakak punya pesan untuk teman-teman yang ingin terjun nih ke dunia fashion. Boleh kali? Kalau aku yang nomor satu sebenarnya mau belajar, terus konsisten, sama jangan ngerasa apa ya? Tadi aku bilang kayak jangan ngerasa tinggi ya, Betul. karena Bener di atas kita tuh masih ada orang lain yang jauh lebih keren, lebih humble aja. Terus jangan ngerasa takut juga. Kalau misalnya takut, kita kapan bisa berhasil untuk nyoba gitu? At least we try gitu. Kalau dari aku always perluas wawasan. Betul, Bener perlu banget. wawasan, Jangan bener. cuman fashion tuh inget taunya baju doang aja, tapi di situ Iya. tuh ada budaya, ada Benar. culture, di situ ada musik, Banyak ada kok yang art. harus dipelajarin. Terus jangan lupa yang paling penting juga politik. Itu sangat berpengaruh Iya, di bener dunia banget. fashion gitu loh. Kayak dolar kesenggol aja dikit kan bahan Iya, baku naik. Nah itu bener. kalian harus tahu gitu sih. Jadi tolong buat aku sih, buat teman-teman yang mau masuk fashion, jangan tertutup mata ya. Jangan jadi pakai kacamata kuda. Benar. Gitu. Buka. Yes. Lihat dunia. Betul. Gak mesti kain juga ya kan kak. Kayak misalnya mesin jahit nih kan gak dari Indonesia, dari Iya, luar dari kan. luar. Itu juga masuk ke sini pasti Mahal. naik lagi Pasti dong naik lagi harganya. Jadi kita juga harus pandai-pandai lah ya, Betul. memilah-milih. Menarik banget nih. Jadi ternyata di balik fashion ada banyak hal yang perlu dipahami. Bener gak sih? Bener. Betul. Mulai dari bagaimana tren sampai realita yang terjadi di balik dunia industri kreatif ini. Kita ke segmen berikutnya, fashion horror story. Ngomongin soal wardrobe malfunction, bener gak sih Kak? Menurut kakak, apa kejadian horor yang pernah terjadi di tempat umum? Baju robek, resleting doll, atau heels patah? Itu pasti bikin resah banget ya, panik gitu. Tapi menariknya, pengalaman seperti itu tuh ternyata cukup sering terjadi sih di dunia fashion. Apalagi Cafe sebagai fashion stylist ya kan kak, pasti riuh gitu. Setelah kejadian itu, apa yang dipikirin tuh? Apa yang langsung dipikirin sama kakak-kakak nih? Aku pribadi karena memang aku lagi terjun di fashion stylist,
Jadinya aku selalu sedia emergency box yang isinya itu untuk kayak ada jarum, ada benang, ada segala macam. Kalau misalnya ada kancing copot bisa kita jahit on set, resleting copot bisa kita jahit, atau misalnya kita pakein magnet atau peniti yang enggak see-through banget. Terus kalau untuk heels patah, aku pasti make sure misalnya sepatu itu aku nggak cuma bawain heels satu aja, pasti aku bawain beberapa heels untuk serep, untuk kayak cadangan gitu. Jadi aku sebisa mungkin meminimalisir wardrobe malfunction itu. Bener. Terus aku juga sekarang tuh lagi ngetren, tau gak sih box yang dulu yang box yang apa sih yang warna silver itu, tapi yang dihias-hias dalamnya apa ya, pokoknya kecil gitu. Tin case. Oh. Nah itu kayak itu kan banyak ngetren lagi, jadi kayak itu isinya boleh dong kayak yang cafe Bener. tadi itu kayak Betul. kan diselipin tuh Niti. kecil gitu, gak yang harus bawa segala banyak gitu. Kalau aku biasanya kalau misalnya lagi stylingan, aku pasti pakai sling bag yang tasnya tuh bentuknya wortel, isinya segala macam, ada nipple patch, ada segala macam. Semua Ada gel hair, ada gunting kain, gunting cekris, segala macam. itu harus ada ya di dalam. Harus ada. Bener banget. Dari Kak Oto ada pernah kejadian? Kalau aku ya pernah sih ya heels copot gitu. Cuman kalau karena kayak gitu biasanya sekarang selalu sedia sendal Oh iya bener banget. cadangan. Bener, Jadi bener, kalau bener. kalian misalnya bawa motor atau bawa Iya. mobil, selalu nyimpen sepatu ekstra. Iya, bener. Gitu aja sih. Bener. Terus kalau Jujur. iya kan. Uh-uh. Kalau yang industri sih, karena aku bertahun-tahun jadi fitter swasta minta ya di backstage. Uh-uh. Itu perkara zipper lah, perkara itu ya harus selalu sedia benang sih, benang dan jarum. Itu paling utama sebenarnya, karena apapun bisa diperbaiki dengan dijahit. Betul, apapun kita jahit. Apapun dijahit. Jahit. Bolong dikit jahit, Jahit. atau nggak disulam. Kak nggak bisa di sleting, jahit. Jahit. Jahit langsung. Kemarin juga fashion insta waktu ke Hongkong. Iya. Heeh. Nah itu juga gitu. Oh iya. Jahit lah. Jahit. Oh my god. hampir juga gunting, Gunting dikit. hampir ada baju yang kegunting tapi enggak. Alhamdulillah bisa dibuka. Oke, menurut Kavea nih, kan suka nih layering begini, Exactly. paling suka. Menurut kakak, apakah layering merupakan teknik yang timeless atau mengikuti tren? Kalau aku pribadi nganggapnya itu timeless, karena memang di cuaca apapun ya sayangku, aku tidak akan melepaskan layering. Mau itu aku lagi ada di Aceh yang 34 derajat, mau aku lagi ada di Bandung yang 17 derajat, kalau bisa layering aku layering. Bener banget. Berarti layering bukan sekedar soal numpuk pakaian, Betul. tapi juga bagaimana Kavea nih mengekspresikan gaya Kavea gitu. Kalau menurut kakak, kunci layering biar tetap stylish tuh gimana sih? Biar gak berlebihan gitu. Kalau misalnya aku pribadi nganggap layering itu nggak cuma asal tumpak-tumpukan, kan sekarang banyak ya orang layering ya, tapi kan Iya, asal. kayak aduh duk-duk Ini rame banget. rame Padet banget gitu. nih. Segala Padet. dipakai gitu. Sangat Iya. dipakai. Nah kalau aku enggak, kalau layering tuh maksimal 4 piece. Jadi kalau misalnya at least kamu pengen pakai celana tapi pengen pakai ada roknya gitu, itu masih bisa. Bener banget. Terus misalnya dalamnya pakai kemeja atau pakai vest itu masih aman aja, tapi jangan sampai udah ada vest lagi, Iya. tank top ini itu. Kalau aku pribadi aku kurang menyukai layering yang misal hijabi gitu ya, yang nunjukin lekuk badannya tuh terlalu nunjukin. Aku kurang suka, karena memang beberapa orang kan ada yang kayak misalnya tren Y2K gitu kan, Oh, iya. layering kan, tapi Bener banget. mereka pakai hijab, cuma Oh terlalu ya, badannya ngepres banget. ngepres banget, itu aku kurang suka, bukan preferensi aku. Padahal ya layering juga bisa untuk bantu nutupin gitu. Betul. Kan kayak olahraga nih kan lagi zamannya tambahin rok gitu. Itu kan juga termasuk. Betul, itu Membantu ya. mengurangi lekukan. Kalau Kak Oto pernah nggak sih keracunan rekomendasi outfit dari influencer atau selebgram? All the time. Tapi pas dibeli ternyata kualitasnya terjun jauh, terjun jatuh, kayak beda banget nih. Itu lebih karena berat sih. Jujur. Kualitasnya sih oke, bener. Kualitasnya Cuman oke. kayak berat aja, kayak tas Kipa Prof itu. Terus Senggol lagi nih tasnya. iya,
Tapi jujur sebenarnya cinta banget sih tas itu. Cakep banget. Cakep sumpah, banget, cakep jujur, banget. cakep banget. Aku juga kayak keren gitu. Cuman berat. Udah Berat. gitu aja. Nah, tapi kayak beberapa kali sih pernah ya kayak akhirnya beli. Cuman biasanya tuh yang aku nggak sukanya adalah kadang-kadang seller tuh gini, dia ngelisting terus suka nggak detail gitu loh dikasih tahu. Kayak Iya. beberapa kali tuh aku pernah beli outer chiffon, dia ada kayak kancingnya gitulah. Jadi, nah aku pikir kancingnya itu hidup. Karena di deskripsi kan nggak ada. Iya. Kalau dibilang kancing mutiara kan aku mikirnya berarti dia kancing berarti berfungsi. Benar. Datang Nggak berfungsi ya. nggak berfungsi Mbak. Mati dia Kancingnya kancingnya. nempel aja. Dekorasi. Bener banget sumpah. Begitu nyampe terus gue mau buka gini, nggak bisa nih. Ya mati. Bete kan? Gue gunting. Kita Rework, DIY. rework, bener. Iya. Reward. Kebetulan kita emang tekniknya di situ. Di situ. Iya, Tekniknya itu kita specialty-nya. Make it Iya. work. Benar. Nggak bisa kita bisain. Bener. Nggak bisa dibisain. Bener. Udah beli. Gak boleh nih di. Nggak boleh. Ya udahlah, bener banget sih. Jadi kayak banyak gak sih orang yang kayak gitu tapi gak kepikiran sama apa yang kita pikirkan. Kayak ayo udah deh beli lagi yang baru. Padahal kayak itu tuh bisa kita ini sendiri. Cuman mungkin mereka kayak gak tahu gimana caranya ya kan. Betul. Jadi bisa dibilang yang kita beli adalah ekspektasi di foto, tapi yang Betul. datangnya realita. Realita, betul. Bener banget. Pernah sih beberapa kali juga kayak gitu. Iya. Kayak akhirnya sih beberapa masih bisa dikembaliin ya item. Bener banget. Untungnya kita emang jagonya nih di situ, di bidang itu. Jadi bisalah kita mix and match atau kita reward. Betul. Kita masuk ke games. Boleh. Yeay. Aduh, takut di cancel. Apa? Mau minum dulu kali Oh, boleh, boleh. Biar gak seret ya kita main gamesnya. Nice. Permennya juga boleh. Kalau mau dimakan aja. Tadi aku udah makan kiss. Yes. Nah, jadi di sini tuh gamesnya interactive games. Ini juga fashion hot takes. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan nanti aku tanya. Jadi Kak Fea, Kak Oto boleh jawab setuju atau tidak setuju. Oh gitu. Gitu. Dan nanti kalau misalnya Ini, ada, iya ini. benar, ada perbedaan pendapat, aku tanya, kenapa nih kok beda pendapatnya gitu. Oke, kita mulai. Oke. Siap? Cheers. Menurut kakak, outfit mahal selalu terlihat lebih bagus daripada outfit murah. Setuju atau enggak? Kenapa? Sama. Mau semahal apapun kalau misalnya emang kitanya nggak full, tetap aja kelihatannya murce. Kayak Oh my misalnya, aduh ini nggak boleh menyinggung. Oh tapi iya, no offense. banyak no offense. Tapi kan banyak tuh yang make barang-barang mahal dengan logo-logo yang segambreng itu, logo-logo high Bener end segambreng banget. itu, tapi kan jatuhnya gitu malah kayak aduh gitu. Tulot ya, kayak rame bener Ramai gitu. banget. Betul. Jadi tergantung kita pakai aura yang makainya aja. Tergantung styling. Betul. Bener. Next game yang kedua, fast fashion tidak selalu buruk. Yang tadi nih, tuh 2, 3. Tidak saya guru. Nah, beda nih. Tidak selalu buruk ya. Boleh. Maaf. Gak Loading. apa-apa. Boleh dijelasin dong. Kebetulan sama nih. Soalnya kalau misalnya, aduh susah permen bentar maaf. Boleh. Soalnya kalau misalnya aku mandangnya fast fashion tuh untuk orang biasa mengakses fashion ya. Betul. Benar. Jadi kalau misalnya mau beli dengan harga terjangkau masih bisa. Iya, bener. Karena memang fast fashion juga kan turunannya terbalik lagi dari high end lagi ya. Iya, bener. Karena kan tren datangnya dari high end terus dia turunnya ke low endnya di fast fashion gitu. Mau Benar. gimana pun kan semua orang tuh berhak punya baju bagus gitu ya di berbagai macam price point gitu. Meskipun memang mungkin bahannya akan beda atau mungkin potongannya akan beda sedikit ya, tapi kan itu hak mereka juga gitu untuk bisa mendapatkan itu gitu. Sekarang paling yang bikin fast fashion bad itu sebenarnya ya karena corporate-nya aja, Betul. korporasinya aja gitu. Karena
biasanya ya mereka nggak etikal gitu. Bener banget. Kayak pasti kita lagi di mall nih, pasti milih nih. Menurut kita tuh yang mana sih? Ini ada beberapa pilihan fast fashion misalnya. Ya ini kualitasnya begini, tapi di sini lebih ini dan harganya lebih terjangkau. Pasti kita kan kayak sini gitu. Kayak pilih lah ya. Benar. Di sini konteksnya fast fashion gak cuman H&M, Uniqlo Iya. gitu ya. bener. Fast fashion itu masuk juga kayak Lokal brand juga lokal banyak. Lokal brand juga banyak. ada Fashion. di Bandung ya, banyak fast banget ya. fashion, atau bahkan baju-baju Shopee yang dari Thailand, yang dari China gitu. bener Itu juga banget. fast fashion gitu. Sekarang lagi musim apa sih? Taobao ya. Taobao, Taobao. China juga ya. Di ini juga di daerah Bandung kan banyak banget tuh brand lokal yang kayak apa sih? Kaos-kaos yang lagi gitu-gitulah. Pokoknya itu kan juga termasuknya fast fashion juga gak sih Kak? Betul. Jadi kayak ya pandailah milah-milih gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Semua orang sebenarnya bisa tampil fashionable. Setuju atau tidak? Wes, boleh dikasih riset. Karena tergantung orang mengakses inspo-nya dari mana sih. Bener. Semua orang pasti mau tampil bagus, fashionable, dan tergantung taste mereka juga Iya, kan. bener banget. Tergantung preferensi mereka seperti apa. Ada cewek bumi, ada cewek banget. kue, Mamba. ada mamba. Bener banget. Nambah. Itu tergantung preferensi juga. Kalau misalnya mereka sudah merasa diri mereka bagus, cakep gitu, itu biasanya terpancarkan cakep dan bagusnya. Itulah value. Gitu. Betul. Value. Sekali lagi value tidak bisa dibeli sayang. Kayak dari kita diri sendiri nih. Pertanyaan yang keempat nih. Siap? Fashion bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Nah, bener. Alasannya nih kakak-kakak. Kau tau Oke, boleh? karena kalau kita tuh tahu gitu ya, kita looks good gitu, kita tahu kayak oh ini tuh pas ternyata kayaknya ukurannya gitu, kayak oh ini tuh cocok kayaknya di aku gitu. Nah itu tuh kalian nanti pasti akan beda lah raut mukanya dengan Iya. pakai barang yang kalian nggak nyaman. Bener. Gitu loh. Jadi itu tuh ngaruh banget gitu. Apalagi makanya kalau aku ya suka nyaranin kayak ya udah sih nggak apa-apa ya, dandan aja. Kalau lagi pengen dandan aja gitu. Bener banget. Meskipun itu mau cuma ke Indomaret doang, beli Indomie 2 biji ya nggak apa-apa gitu. Iya, bener banget. Kalau lagi pengen ya dandan aja Iya. gitu. Terus kalau yang tadi ya waktu nggak nyaman nih, kita jadi bete sendiri gak sih? Iya, Kayak betul. gitu kayak misalnya kan aku pakai rodong, pakai yang viscose tuh kan kayak aduh susah Licin. banget, licin kayak oh my god, apa sih ini Bete kayak kan? bete jadi tuh kayak Iya. berat nih. Udah deh kayak bad mood jadinya tuh kayak males deh. Yaudah kita jadi harus pakai baju tuh yang nyaman. Betul. Dan fit. Benar banget. Oke. Pertanyaan yang keempat. Tempat kelima. Aksesori dapat mengubah keseluruhan tampil outfit. Setuju atau tidak aksesoris? Kenapa? Kalau aku nganggapnya aksesoris itu nambah aksen sih. Misalnya kayak anting atau kalung, misalnya kita lagi pakai baju basic, kita pakai aksesoris kan jadi kayak ada aksennya gitu kan. Iya, bener. Gak flat gitu. Iya, benar. Gak flat. Ini aja. Pakai Ranger. gitu kayak. Sekarang kan ngetren lagi tau gak sih Kak yang gelang yang banyak banget yang kayak gelang India tuh kayak neng ya gitu. Benggol. dan lain-lainnya. Tren lagi muter ya, memutar. Tren ke-6. Mengulang outfit yang sama bukan masalah. Tadi setuju. Oke. Yang tadinya udah kita jelasin juga tadi Benar. kan, kita udah bahas ya, kayak ya Nggak apa-apa. Kita punya mesin cuci apa-apa. sayang. Iya bener. Kalau ada Nggak mesin harus cuci, langsung hempas, laundry. Laundry. Elektronik ada. Berapa sih? Sekilo 7.000. Sehari selesai. Asik. Gampang lah. Repeat aja. Benar. Bener. Terakhir nih pertanyaannya. Semakin banyak layering, semakin keren outfitnya. Personal ini mah. Setuju? Berbeda. Boleh dijelasin kau tuh? Karena karena ada namanya too much. Kopi ini gimana Jujur, kopi ya? karena ya gitulah, maksudnya kadang-kadang Iya. kita harus tahu badan Iya, kita juga. porsi. Kayak Iya. misalnya nih, kayak nggak segede aku nih, lihat aja yang segede aku gitu ya.
Gak mungkin kan kayak layernya tuh udah pakai ini, pakai coat lagi, pakai enggak, jangan gitu. Jadi nggak selalu Bagus. bagus. Kadang-kadang minimum layering aja cukup kok. Cuman kayak tank top aja sama sheer top. Ini aku di sini berarti jawabannya. Boleh. gitu. di sini ya. Di Boleh, tengah-tengah. boleh. Di tengah-tengah. Berarti kita kayak emang harus tahu proporsi Benar, diri kita proporsi sendiri gitu diri kita gimana sendiri. gitu. Betul. Kafe ya, nih tengah-tengah nih. Tengah-tengah ya, ada tengah-tengah. setuju dan tidak setujunya. Asik. Balik lagi sama opininya Kak Oto. Benar, kita harus tahu proporsi badan kita. Sama jangan too much juga. Tapi kalau misalnya memang ketika kita udah pakai layering, aku pribadi memang suka ngerasa aduh keren ya gue hari ini cakep ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian anaknya berkeringat mampus dan pakai layering panas, takutnya kan jadi keringat buntet ya. Benar. Bener. Jadi itu sih, itu Kan aja. nggak lucu ya lepek cai. Stay parfum juga sih di tas. Bener, takutnya Kayak tiba-tiba bau asam, bau masam. Itu kayak parfum semprot dikit kali ya. Karena biar gak terlalu. Terus kalau misalnya pakai layering jangan lupa pakai deodoran sayang. Oh bener banget. Iya benar sih, Itu penting itu krusial. banget. Penting. Udah mah kalau udah layering Panas. panas. Berabe nih gue. Temennya apa lagi berabe? Gak enak kan ngasih tahu. Bener. Stay aja ya parfum pokoknya. Karena emang simple outfit bisa work juga kok. Kayak Bisa. cuma jeans and white shirt, itu oke. Aku juga menganut simple outfit juga kalau misalnya aku malas. Kan kayak Kalau nggak pengen dress up gitu iya kan. kan. Terus nanti tinggal layer aja aksesorisnya. Iya bener. Layeringnya di aksesoris. Tambah lagi nih aksesoris. Gitu. Balik lagi. Penting. Next segmen Q&A. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap Udah siap belum? Jalan-jalan. Kita itu kemarin kan di Instagram Mr. Rat. Oh, udah follow kan? Follow. Follow dong, masa belum? Jadi tuh kayak kita open Q&A. Nah, ada 3-6 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak SHSLMN Nabila. Kayaknya Salma Nabila sih namanya. Gede nih. Untuk Kak Farah. Kak Fea, apa itu dah? Hal apa yang pernah bikin kakak burnout selama berada di industri fashion? Coy. Ini konteksnya setelah aku bekerja aja kali ya. Boleh. Ternyata setelah aku bekerja setelah aku lulus dari 2023, aku ngerasa hal ini tuh bikin aku burn out. Terlalu banyak dikekang, terlalu banyak turun tangan dari orang yang bukan speciality-nya. Aku ngerasa jadi kayak aduh, biarin aja gue dulu. Terus juga aku kadang burn out-nya karena mereka tuh turun tangan mau benerin, tapi aku nggak tahu salahnya tuh di mana, mereka nggak bilang gitu. Kalau misalnya mereka bilang, aku kan pasti kayak menyesuaikan apa yang mereka bilang juga gitu kan. Benar. Makanya Jadi dari kebanyakan itu, enggak. iya. Jadi itu burn out banget sih. Ngerti sih aku, karena kadang-kadang mereka suka kayak aduh ini kayaknya kurang deh, terus mereka nggak ngomong Bener kurang banget. itu apa gitu. Pengen terima beresnya itu Iya. loh. Kadang-kadang kayaknya enggak deh, jeleknya di mana. Kadang-kadang kan mereka nggak bisa ngomong Iya, ya, tapi kurang apa. kalau misalnya mau kritik mah nggak masalah. Mau dibilang ini jelek, mendingan jelek sekaligus Iya. bilangnya. Gitu. tapi bilang gitu jeleknya di mana, Iya. bilang apakah itu patternnya kah, atau fitnya atau apa. Kalau misalnya cuma bilang jelek aja, ya kita nggak tahu jeleknya di mana. Nanti gitu. kita lagi yang disalahin ya. Kita nggak tahu benerinnya revisi di mana. lagi, revisi lagi. Jadi kayak bilang aja nggak sih Kak, kalau misalnya di sini kurang dikit, Benar. nanti kita revisi lagi. Iya, kayak aku ya kalau asistensi. Bener banget. Tapi kan jadinya hasilnya kayak ya better lah ya Kak, dari yang kemarin tuh flat banget, jadi better. Berarti yang tadi udah kejawab nih dari Kak Fea. Sekarang ada yang pertanyaan yang gak kalah menarik banget dari Kak username namanya Gingarit _ Untuk Kak Oto, menurut kakak satu rahasia di dunia fashion yang jarang diketahui orang tuh apa? Rahasia Rahasia nih. siapa ya? Apa ya? Coy. Fashion itu banyak borok ya. Di Oh, iya. backgroundnya itu kalian nggak tahu orang-orangnya akan seperti apa. Benar. Terus kayak banyak inilah ya, kalian nanti akan tahu sendiri kalau misalnya kalian udah kerja di situ. Ada
nggak spill sedikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kayak jelek-jeleknya kita banyak akan berkutat dengan masalah sampah, terus masalah overconsumption kayak itu. Terus ada juga permasalahan yang paling berat itu adalah desainer fashion itu sering under appreciate Betul. gitu. bener. Secara money gitu. Jadi kita tuh di undervalue banget. Undervalue Banyaknya banget. undervalue banget. Itu yang Sama di bikin bawah sedih banget ya. sebenarnya. Kadang bayarnya di Iya, bawah banget. padahal kerjaan kita tuh bisa dibilang rumit ya, karena Iya, harus menjembatani benar. antara produksi yang teknikal sama dari kreatifnya gitu. Aku malah mandangnya tuh kayak udah dibayar rendah, tapi kita tuh ibaratnya yang menciptakan produk gitu kan. Iya, betul. Minimal produknya laku ribuan, tapi kitanya hanya mendapat ampas sayang Nah, gitu. gitu. Itu sih sebenarnya. Benar sih. Itu yang paling jeleknya. Gitu. Agak sedih sih dengernya, tapi kayak Gak. ya itu kan rahasia. Itu rahasia, Iya, spill rahasia. tipis. Spill dikit aja ya, padahal aslinya banyak nih. Artinya lebih banyak lagi. Oh, lebih banyak. And if I speak, Untuk Kak Farah, ini lumayan bikin dilema sih Kak. Pertanyaan dari Daikloud, kenapa Kakak milih karir di bidang fashion, dan tips untuk jadi fashion stylist itu gimana sih? oke. Balik lagi, kenapa aku milih fashion? Karena memang aku tipe orang yang harus melakukan hal yang aku suka. Ketika aku nggak melakukan hal yang aku suka, itu nggak akan selesai cepat atau Nggak gimana ya? dikerjain. Gak dikerjain, bener. Di nanti-nanti. Iya. Jadinya karena aku tahu aku suka fashion. Terus kenapa aku terjun ke fashion? Karena aku ngeidolain salah satu influencer. Kalau misalnya tahu, Sonia Erika. Tahu. Dulu aku tuh sempat pas SMA aku sempat ngeliat Sonia Erika lagi di interview, ada mesin jahit dan segala macam. Aku kayak ih keren nih, aku pengen deh jadi kayak fashion designer kayak gitu. Bener. Akhirnya dari situ aku gap year, aku kursus jahit, aku masuk Telkom. Itu dia basicnya Itu juga basicnya. harus. Jangan anggap sepele deh Iya, pokoknya. Terus bener. kalau tip untuk fashion stylist, kalian jangan malu-malu untuk explore gaya di kalian dulu. Setelah Bener. kalian pede dengan gaya kalian, dengan apapun yang kalian pakai, baru kita cobain implementasi ke orang lain. Bener. Jadi kayak dari kita dulu baru kita ke orang lain. Betul. Oke, ini untuk Kak Oto agak deep dikit ya. Aduh, deep Deep lagi nih. Pokoknya Iya. kritis. Shy. Oh iya, dari Kak Nafisti.ar. Menurut kakak, pengalaman apa yang paling berkesan selama kakak bekerja di bidang fashion? Kerja di bidang fashion paling berkesan tuh selalu itu antara fashion show atau photoshoot. Kenapa? Karena di situ adalah kulminasi ya, hasil akhir dari Benar. apa yang kita udah kerjain. Benar gitu. banget. Di situ tuh kita bisa lihat hasil dari passion orang-orang di situ yang ngerjainnya, semuanya di situ tuh kelihatan. Dan itu tuh kayak begitu beres, begitu ngelihat itu tuh jadi dan kelihatan wujud itu semua, itu tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi tiap saya tuh itu menurut aku paling berkesan gitu. Kayak amazed gitu ya. Kita tuh udah ternyata udah nyelesain ini. Iya, dari kayak nangis-nangis lah ya apa kan, kayak kayak swasta mita aja tiap Iya. tahun tuh. Aku seneng banget ngelihat karya-karya mahasiswa yang udah aku bimbing ya selama di desain fashion gitu. Terus tiba-tiba terus mereka keluar di fashion show gitu, terus dilihat banyak orang, terus ngeliat di stage kayak ih bagus gini ternyata Iya, gitu ya. iya bener. Waktu first time nih aku ikut swasta mita, tahu nggak sih? Aku nangis. Iya. Aku nangis terharu. Bener, aku ada fotonya karena kayak teman-teman aku nanya kenapa nangis dok? Nggak tahu, di sini tuh bawaannya haru. Ada orang tua, ada temen, pacar. Ibaratnya kayak kerja keras kita udah Iya terbayarkan bener, gitu kayak kan. terus aku tuh kayak berpikir nanti aku bisa gini nggak ya gitu, kayak terharu. Ini kan juga hasil dari mereka kan, kayak terharu gitulah bawaannya, jadi kayak Bener. tiba-tiba aku nangis gitu. Itulah hasil kerja keras kita, bener gak sih? Betul. Betul. Terharu beneran, terharu banget tau Kak. Terus untuk kafe ya, ini banyak banget nih penasaran soal pertanyaan dari 00__ Oke. underscore. Bagi mereka yang baru mau terjun ke dunia fashion, apa realita pahitnya? Pahitnya Pahitnya underpaid. Iya. itu yang tadi ya. Itu sebenarnya kalau misalnya kalian pengen terjun, jangan ekspektasi apa-apa. Bener.
Kalau aku mikirnya dari dulu ketika aku terjun, aku di sini belajar dan memang aku nggak pernah stop untuk belajar. Jadi ketika melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, all out, meskipun even underpaid, tapi kita harus all out karena meskipun itu memang tergolong underpaid, itu bakalan masuk ke porto kita juga. Bener. Ketika apa yang kita kerjakan udah gong gitu kan, itu hasilnya selain untuk bikin nama kita semakin tinggi, itu juga untuk bisa value untuk naikin si paid-nya itu juga. Bener banget. Bekerja berkuliah dan belajar bener-bener kayak explore sana sini ya kan. Bener. Biar kita nambah nih portofolio. Benar. Banyakin main. Banyakin Itu mah udah- main. Itu Itu udah udah standar, itu jawaban settingan FIK banget ya. Iya kan. Main yang jauh gitu ya. Iya. Semua dosen pasti ngomong Networking gitu. sama semua orang. Kata Miss Bella juga, kalian mainlah ke sana gitu. Main. Tapi Miss, kita mau main kan tugas kita numpuk. Dulu ya, waktu aku sebelum masuk ke sini, aku tuh kayak apa kata ibu aku, mainlah nongkrong gitu sambil lihat orang tuh pakai bajunya gimana sih, kayak dari atas sampai bawah gimana. Tapi setelah kuliah di sini kayak boleh sih beberapa kali main, tapi kayak tugas dulu baru kita lanjut main. Benar. Biasanya kalau agak lowong weekend. Iya, weekend lumayan sih. Ini udah akhir semester, boleh lah. Boleh Kalau lah, kemarin libur tuh semester. boleh lah. Boleh. Dulu sih aku nekat ya. Ih, mau banget kayak gitu, tapi kan kita eksplorasinya aja gimana ya? Tapi Bila. jujur nih, zaman-zaman maba aku banyak sih mainnya. Maba mah iya kak. Nirmana Bung Busro minus 20 sayang. Tapi aku juga dulu nekat sih kayak ya udah deh belanja ke Baltos terus kemana terus habis gitu Jalan kan. dah bodo amat pulangnya jam 11 jam 12 Nyambi ya, nyambi Iya. nggak apa-apa kali. Yang penting Gitu. tugas selesai Yang ya penting tugasnya kan. dikerjain. Itulah mau kemana pun yang penting tugas kita harus selesai. Betul. Ini ada pertanyaan menarik sih dari Kak Zaski SN. Apa fashion horror story paling memorable atau yang pernah kakak ini alami? Boleh dari Kak siapa dulu? Fashion apa? Fashion horror story. Horror story. Lagi. Apa ya? Duh. Paling kalau misalnya desain kita nggak sesuai sama vendor ya. Oh iya. Kita itu. udah bikin working sheet, tapi vendornya sotoy, jadinya mau nggak mau kita harus banyak-banyak sabar ngasih taunya. Iya. Sebel dikit ya. Sebel dikit. Kita yang bikin ya kak. Tapi itu masih sampling kan? Kita masih sampling sayang. Untung masih sampling. Tapi kalau udah produksi, meninggal. aduh, udah proofing meninggal sih. Kita yang bikin situ yang soto ya. No shududu. Paling fashion show sih yang Itu. paling deg-degan tuh kadang-kadang juga ya. Iya. Terakhir aku di Fashion in Style. Oh yang kemarin itu. Coy, ada yang zippernya macet. Itu udah. Kok waktu rehearsal nggak gini ya? Terus kayak udah set. Panik. Aduh, nggak bisa. Peniti. Cet. Nah, Mantep. iya, hampir itu keluar setting masih kebuka. Aku udah deg-degan banget. Iya. Karena waktu di Hong Kong itu mereka tuh strict banget. Kayak udah, ayo cepet-cepet udah harus langsung sambil jalan. Terus kayak aku menelitikan sambil lari-lari. Sumpah. Tuh kan, ternyata kayak di media sosial sama yang realita itu beda. Beda, Kita tuh emang. lihat tuh kayak, ih bagus banget nih bajunya Di punya backstage siapa kita gitu. gitu. Tapi di Iya. luarnya kayak Wes, gitu. cakep sih tapi baju-bajunya. Tapi ternyata di balik dari baju cakep itu ada Oh, ini. ada kita yang stres. Ada kakak-kakak di belakang backstage. Oke, seru banget ya dari tadi kita ngobrol. Oke guys, kita udah selesai acara tadi segmen Q&A. Makasih ya teman-teman yang udah bertanya. Makasih banget. Tapi untuk teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, maaf banget ya karena kita kan milihnya yang sesuai gitu ya. Terus juga makasih juga buat Cafe sama Kak Oto udah bantu jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanya tadi. Dari Ya. semua pertanyaan tadi, ternyata ada satu benang merah nih yang sama, bahwa fashion itu nggak cuman pakaian, juga tentang pilihan, identitas, dan cara kita melihat diri sendiri tadi. Ngomong-ngomong udah nggak kerasa banget nih, udah panjang banget tadi kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak juga untuk semuanya. Karena ternyata di balik setiap outfit dan tren yang kita lihat ada banyak cerita dan pertimbangan yang nggak selalu kelihatan di permukaan. Nah sekarang kita udah sampai di ujung podcast.
sebelum benar-benar pamit, kita ada merchandise buat Kak Oto dan Kak Fea. Jadi itu kita kita nih handmade, bener-bener handmade. Kita tuh kan ada sekre. Jadi kita tuh kayak pakai barang-barang yang ada di sekre. Jadi kayak kita bikin. Sekre di atas. Iya, oh, sekre. dirapihin. Kakak, boleh kali ini disenggol dikit. Oh, boleh. Jadi kayak ini tuh handmade dari kita semua. Itu kayak idenya dari kita juga semuanya. Pokoknya kita handmade lah. Tapi semoga suka ya. Nah, pasti suka. Boleh dikasih. Ini dia. Kak, semoga suka ya. Suka banget. Ini tuh lucu banget. Ditidurin boleh sih. Ada aku. Iya, BBSX Kak Oto, BBSX Buat di Kak mobil. Farah. Iya, bener banget. Buat di sofa juga lucu ya. Sofa juga lucu. Gimana dong? Mau dipakai sayang. Tahu gak sih, sampai kakak aku aja bilang, buat aku aja. Ini lucu banget. Ya itu tuh recycle ya. Iya, nice. Bener banget. Jadi kesimpulan dari podcast BBS 2026 ini menyimpulkan bahwa dunia fashion bukan sekedar tentang pakaian mahal, bener? Betul. Intinya kalau dunia fashion itu gak seindah dan seglamor yang kita lihat tadi Oh, betul. di medsos, karena di baliknya ada jebakan yang pengen belanja terus, overconsumption, racun medsos, Fashion, Bener. betul. dan tren yang cepet banget berubah. benar, Tapi lewat tren thrifting tadi yang kafe tuh justru dari kecil ya, dari thrifting itu Dikenalin nama bener thrifting. banget. Atau padu-padan baju yang lama, kita sebenarnya nggak perlu modal yang barang mahal buat kelihatan keren kan. Kesimpulan yang paling pentingnya, fashion yang sesungguhnya itu bukan soal adu gengsi, bener gak sih? Betul, benar. Ngikutin tren itu capek, gak ada habisnya karena tren itu muter. Tapi soal gimana kita nyaman, kita percaya diri, pede, dan bisa jadi diri sendiri dengan apa yang kita pakai dan tentunya nyaman. Benar. Semoga insight yang kita bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan perjalanan bisnis dan karir teman-teman. Betul. Amin. Oke. Thank you ya. Makasih juga. Ini Semoga kita ngundang suka kita ya. Iya, makasih banget udah undang Makasih banget, aku. ini merchandise lucu banget. Lucu. Love. Makasih juga udah bantuin biar memeriahkan ya, benar. Siap. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya apa? Biar gak ketinggalan konten-konten seru BBS lainnya. Yeay!